Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sebelumnya dengan siapa ini Mbak? Saya dengan Regita, tapi biasanya dipanggil Tata. Oke. Udah nyaman Mbak duduknya? Sudah? Oke Mbak. Mbak Regita lebih nyamannya dipanggil Kak, Mbak, atau nama? Barang sih Mbak. Terserah saya Ikut Mbak. aja, Iya. ya. Mbak aja lah ya. Iya. Mbak Regita ini asalnya dari mana Mbak? Asli Surabaya sini kan? Enggak, saya dari Kediri Mbak. Oh dari Kediri. Terus di sini kebetulan cuma buat konseling ini atau ada kesibukan lain Mbak? Kebetulan di Surabaya ini saya juga sama kuliah juga Mbak. Oh gitu. Tapi pas hari ini pas kosong aja jadwalnya. Kuliah di mana Mbak kalau boleh tahu? Di UNER Mbak. Oh di UNER. Iya. Cukup jauh ya Mbak? Iya, Ke sini. betul. Terus kesini naik apa Mbak tadi? Itu Mbak, saya naik di Surabaya kan ada Gobis itu ya Mbak ya? Iya, iya. Iya, saya naik itu sama Wirawiri. Berapa Mbak totalnya kalau naik itu? Kalau mahasiswa itu 2,5 Mbak, tapi itu sama nunjukin KTM. Oh murah ya Mbak? Mm. Padahal itu lumayan jauh ya Iya, Mbak? kalau masyarakat umum 5.000. Oh gitu. Ambil jurusan apa Mbak? Oh, di UNER ambil itu apa? Hukum enggak? Iya. Keren Mbaknya. Semester berapa Mbak? Sekarang semester 3 Mbak. Baru ya berarti? Iya. Baru angkatan kemarin. Gimana Mbak semester 3-nya? Semester 3-nya ya itu Mbak, gedebak-gedebuk kok kayak tugas tuh kayak menghampiri Iya. semua gitu Mbak. Terus juga proker juga datang semua. Shock ya Mbak? Iya. Udah sarapan Mbak sebelumnya? Tadi udah sih Mbak, udah. Udah sarapan ya Mbak? Semangat ya Mbak? Iya. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu Mbak Regita ini udah pernah konseling belum? Belum sih Mbak, dulu pernah tapi kayak pernahnya itu kayak dibuat praktek teman aja gitu loh. Oke, jadi ini pertama kali ya yang Iya. konseling. Aku mau izin jelasin dulu ya Mbak. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, aku Risa. Mbak Regita bisa panggil Mbak aja, Mbak Nisa atau Kak Nisa, senyamannya Oke. aja Kak Nisa. Mbak, terus aku mau jelasin tentang konseling hari ini. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor ke Mbak Regita sebagai konseling. Nah, nantinya konseling ini bakal berjalan kurang lebih 20 sampai 30 menit, Mbak. Oke. Jadi nanti kalau misalnya dirasa 30 menit ini Mbak Regita masih kurang, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya gitu, Mbak. Nah, selama sesi konseling ini Mbak Regita boleh mengekspresikan sedih, marah, kecewa, tapi jangan sampai merusak fasilitas ya Mbak. Itu Mbak Regita. Terus nanti Mbak Regita juga bisa terbuka aja ke saya, ceritain aja yang pengen diceritain, jangan khawatir kalau misalnya nanti ceritanya bocor, karena saya jamin gak bakal bocor Mbak Regita. Jadi saya berharap sih Mbak Regita bisa terbuka aja ke saya, seperti itu Mbak. Oke Mbak, siap. Oke Mbak Regita, jadi akhir-akhir ini ada nggak Mbak Regita yang membuat perasaan Mbak Regita tuh terasa kayak terganggu, ada sesuatu gitu? Iya, ada Mbak. Ini Ini diceritain nggak Mbak? boleh kan, ini kan saya sekarang semester 3 ya Mbak ya. Terus saya tuh punya teman Mbak, terus punya teman masa kecil. Iya Mbak. Nah dia sekarang itu ada di UNESA. Oh, Nesa sini ya Mbak? Deket Iya, ya? UNESA. UNESA situ. Nah terus biasanya tuh saya tuh kadang tuh masih kesal gitu Mbak sama dia. Soalnya dulu kan itu masalahnya itu pas waktu SMP Mbak. Iya. Kan dulu banget tuh saya temenan sama dia itu dari TK. Iya Mbak. Dari TK itu SMA-nya SMA. TK-nya tuh bareng, terus SD-nya juga bareng, terus sering main ke rumah, kayak gantian main ke rumah gitu. Kayak biasanya tuh mainan kayak Barbie gitu ya Mbak. Ya. Terus biasanya saya tuh juga
nginap di rumahnya, jadi udah dibilang deket banget gitu. Nah terus pas waktu SMP, nah ini aku pertama juga nggak expect kalau bakal sekelas lagi sama temanku itu. Terus loh, kok sekelas lagi ya gitu, aku kaget juga tapi juga senang soalnya punya temen. Nah terus pas SMP itu pas awal-awal kelas 7 itu masih bareng mbak, masih bareng. Nah setelah itu terus kan dia juga punya, oh ya kan aku di kelas itu tuh punya saudara mbak, Iya. kayak apa ya, sepupu. Nah terus temanku yang dari kecil itu, dia ini kan juga, kita kan juga jadinya berteman. Di situ ada 4 orang. Iya. Nah di situ kita juga jadinya berteman 4 orang itu tadi. Kan dari awal emang aku sama temanku yang Iya, dari iya. kecil ini namanya ini Nadia mbak. Oh, Nadia ya mbak. Ya Nadia, terus yang sepupuku ini Intan. Ya. Nah terus yang satunya ini namanya Feren. Ya. Oke. Terus pas waktu kelas 8 atau kelas 9 gitu ya, aku agak lupa. Nah si Nadia ini, dia ini tiba-tiba tuh kayak ngejauh dari aku gitu mbak. Terus dia ini lebih dekat ke yang Intan ini tadi. Ya. Terus akunya kan juga jadi bingung ya mbak ya deh, kenapa emangnya aku salah apa gitu. Terus pas kayak pas istirahat gitu ya, pas istirahat gitu tuh dia tuh nggak ngajak aku ke kantin mbak. Ya. Jadinya dibiarin di kelas gitu aja, juga nggak diajak basa-basi kayak ayo kamu ikut apa enggak ta gitu, itu juga enggak sama sekali. Nah terus jadinya pas waktu itu aku tuh jadinya di kelas aja gitu, di kelas aja. Nah terus saat itu kan di kelas itu ada satu temanku ya mbak, yang dia tuh pendiam gitu. Ya. Akhirnya aku sama dia, jadi kayak lihat laptop sama dia terus, jadinya aku juga nggak kantin. Oh gitu mbak. Ya nah kan pas itu juga ada foto album ya mbak ya. Album yearbook. Iya benar-benar. Nah itu aku juga satu kelompok sama dia, sama yang anak 4 orang ini tadi, sama ketambahan 2 teman cowokku. Ya. Nah kan itu fotonya tuh bukan di sekolahan mbak, jadi kayak di tempat luar gitu. Dan itu agak lumayan jauh, Ya. kan harus naik motor ya mbak ya. Dan waktu itu saya tuh belum boleh naik motor sampai jauh, sampai ke kota dulu, sampai ke kota. Kebetulan saya rumahnya di kabupaten. Oh gitu. Jadi kalau kota itu harus Iya jadinya kayak jauh ya mbak. setengah jam atau 45 menitan gitu. Nah, itu juga lumayan. Terus kan juga rame juga ya mbak jalannya, jadi masih belum dibolehin. Terus kan pas itu kan akhirnya jadinya goncengan ya. Ya. Nah tak pikir aku itu sama temanku itu. Ya. Nah ternyata dia itu sama temanku yang Intan itu tadi. Nah pas waktu itu juga aku tanya, Nat kamu sama siapa gitu. Nah terus ya tak pikir dia mau sama aku ya. Terus dianya bilang oh aku sama Intan gitu. Terus dia, oh ya udah aku gitu. Nah terus akhirnya waktu itu aku tuh jadinya tuh dianterin sama kakak aku. Kakak kandung. Iya kakakku perempuan. Akhirnya dianterin, soalnya aku juga nggak ada barengan. Soalnya yang kan tadi temanku yang Feren itu ini dianterin sama pacarnya. Terus yang temanku cowok 2 ini goncengan berdua.
jadinya aku kalau mau berangkat juga nggak bisa ya mbak ya. Iya. Jadinya aku dianterin sama dia. Nah terus kan dulu pas yearbook itu fotonya tuh kayak berpasangan gitu. Berpasangan dua-dua gitu ya. Nah dua-dua Iya. gitu terus sama ada foto bareng gitu. Iya. Nah itu dia tuh juga sama yang Intan itu tadi mbak. Kayak ya udahlah, terus sejak dari itu tuh aku jadinya kayak ngerasa kok dia, aku jadi mikir kok dia tega ya kayak gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa kalau dia mau punya teman baru, tapi ya temen yang lama itu ya jangan ditinggal lah ya. Iya. gitu. Nah terus kan dulu juga, kalau dulu kan kebanyakan kayak ulang tahun terus kayak di surprise Iya, gitu ya mbak iya. ya, kayak ganti-gantian. Nah terus ada di suatu waktu gitu mbak, itu kayaknya ya setelah yearbook itu kan habis itu covid ya mbak ya. Iya. Nah setelah yearbook itu kan masuk sekolah lagi. Nah pas masuk sekolah lagi itu aku kayak udah bener-bener nggak betah mbak di dalam kelas tuh kayak nggak betah gitu aja, soalnya lingkungannya tuh juga toksik semua. Dia tuh juga jadinya terbawa toksik gitu. Terus teman-teman kelas yang lainnya itu kayak geng-gengan. Oh, gitu. Dulu aku juga pernah masuk di salah satu gengnya, tapi aku nggak ngerasa cocok sama sekali mbak, soalnya itu toksik banget. Terus toksik banget kan mbak, Iya. kayak sukanya tuh kayak berkata kotor gitu lah. Nah, aku kan nggak nyaman ya mbak, aku juga nggak pernah ngomong kata-kata kotor tuh, nggak pernah sama sekali dulunya. Dan juga teman-teman yang lainnya tuh kayak malah disupport gitu loh kalau temennya ya ngomong nggak bener kayak gitu, malah ikut-ikut semua. Terus temen cowoknya itu juga pada nggak bener semua mbak, kayak gimana rasa kepedulian ya itu kayak kurang banget. Kayak kan dulu kita tuh pernah ke Kelut ya mbak ya. Nah itu naik Bareng-bareng. motor bareng-bareng Satu kelas, Mbak. iya satu kelas. Oh. Itu naik motor mbak. Ya. Nah saat itu aku udah boleh naik motor sendiri. Kelas berapa itu, Mbak? Kelas berapa ya? Kayaknya kelas 8 akhir. Kan kelas 9 itu udah mulai covid Iya. ya mbak ya. Itu sebelum covid. Oh iya. Nah itu aku ke Kelut. Nah terus kan naik motor jadi kayak konvoy gitu ya mbak ya. Iya, rame-rame gitu ya, Mbak. Nah terus aku tuh di belakang sendiri, yang di depan itu Sama siapa, Mbak? Waktu itu? goncengannya. Iya. Waktu itu aku sama temenku yang satunya mbak, Oh. bukan yang Feren, temen yang lainnya gitu. Iya. Yang dia emang nggak punya Iya. gandengan gitu. Nah terus kan kayak konvoy gitu ya mbak. Terus temanku yang lainnya tuh udah duluan, dan mereka tuh jalannya tuh cepat banget, ngebut banget. Iya. Kayak aku nggak bisa nututi gitu ya. Nah terus ya udahlah. Terus pas nyampe di atas, pas di kayak pintu masuknya, masih pintu masuknya. Iya. Nah ternyata di sana tutup. Oh. Nah terus kan akhirnya putar balik, dan itu posisi jalannya itu kayak miring gitu. Nah Iya. terus aku putar balik, itu aku jatuh mbak. Jatuh, jadi kan jalannya kayak ini miring Iya, kan. iya. Terus di sini tuh ada Turun gitu ya? turun. Terus di sini ada tempat buat muter. Nah tapi juga agak miring. Nah aku muter, terus aku jatuh akhirnya. Nah saat itu pas teman-teman tahu aku jatuh, Iya.
itu mereka juga langsung langsung duluan gitu mbak, kan itu putar balik kan, Iya. itu juga langsung Jadi nggak peduli gitu ya? nggak peduli, yang peduli cuma yang bantuin cuma satu orang aja, yang lainnya tuh nggak sama sekali. Nggak Jadi- nengok ya? Bahkan nggak nengok. nggak cuma gini, kenapa itu gitu aja terusan, terus kayak udah, terus kan balik lagi ya mbak, terus yang temanku yang nemenin yang bantu tadi akhirnya juga nyalip duluan soalnya mau ada urusan, terus akhirnya gini, nah ya udah, ya udah aku di belakang sendiri aja, habis ini langsung pulang aja, nggak usah ikut sama mereka gitu. Nah terus saat itu kan aku juga gimana ya, kecewa banget ya mbak Iya ya, sih, Mbak. dia tahu temennya jatuh kok, Cuma dilihat. iya dilihat aja kayak enggak mbak, sama naik motor sama kenapa itu gitu aja, sama tanya sama temen yang di sebelahnya gitu aja. Jadi nggak nolongin sama sekali ya Mbak? Enggak, Itu semuanya Mbak? iya itu semuanya, dan temanku yang Nadia Intan itu juga itu juga Nggak nolong? enggak. Karena itu temen sama sepupunya Mbak. Iya betul. Ya wajar sih Mbak kecewa. Mm-mm. Kalau saya di posisi Mbaknya juga pasti kecewa banget. Udah jatuh nggak ada yang nolongin. Iya terus jadinya aduh kok. Jadi itu ke teman sekelasnya Mbak Nagita tuh dari dulu emang kayak gitu ya? Iya teman Isinya- pas SMP. Isinya emang Iya isinya toxic semua mbak, terus akhirnya pas ada pengumuman COVID itu aku gini, alhamdulillah gitu, aku ya Allah alhamdulillah, aku kayak di SMP kan rasanya kayak neraka gitu ya mbak, kayak nggak betah aku bisa mbak, soalnya ya kayak gitulah. iya, jadi di satu sisi itu sebenarnya ada musibah tapi Mm-mm. ya alhamdulillahnya nggak bisa ketemu sama mereka ya Iya Mbak. alhamdulillah banget. Karena emang lingkungannya yang kurang, Iya. sangat menormalisasi omongan kotor, omongan kasar gitu Terus ya, juga Mbak. nggak peduli sama temennya juga. Iya. Oke Mbak, selain karena lingkungannya yang toksik, terus karena Nadia ya sama Intan juga kayak kelihatan cuek gitu, ada lagi nggak Mbak yang buat Mbak kita tuh rasanya kayak mengganjel gitu sama si temennya Mbak Nagita dari kecil tadi, Nadia tadi? Ada mbak, Boleh ceritain nggak Mbak? kan itu kayak kita udah menormalisasikan surprisean ulang tahun ya Iya. mbak. Nah itu terus saat itu pas itu udah naik SMA, nah kebetulan saya juga satu SMA sama mereka semua, Lagi ya Mbak? yang dua cewek itu Nadia sama Intan ini Iya. tadi, tapi beda kelas. Iya. Nah terus kan pas waktu itu aku pas ulang tahun ya mbak ya, terus aku tuh ngajak mereka, ayo kita nyebelah yuk. Nah itu pas di hari ulang tahunku. Iya. Terus aku iseng lah ngajak, tapi mereka kayak responnya duh nggak bisa gitu mbak. Jadi kayak aku Kecewa lihat ya, Mbak? ya, aku lihatnya tuh kayak mereka itu nggak pernah selalu totalitas gitu loh kalau surprise ke aku. Iya. Kayak misal aku kan tanggal 26 ulang tahun, dia ini men-surprise-nya tanggal 27 atau enggak 28 gitu, jadi selisih 1 hari atau 2 hari gitu. Padahal pas kalau mereka yang ulang tahun Iya. itu selalu pas tanggalnya, pas hari-harinya gitu. Jadi Mbak kita tuh ngerasa kayak teman-temannya tuh kurang ya kalau menyangkut Mbak kita tuh kayak kok gini kelakuannya gitu. Iya, kok kayak aku lihatnya kok kayak cuma formalitas aja ya Iya. gitu, kayak nggak dari Kayak- hati gitu. Cuma biar lengkap doang gitu Iya. ya, Mbak. Cuma kayak istilahnya kayak balik-balikan surprise gitu ya Mbak. Gitu Mbak. Oh gitu ya Mbak. Jadi Mbak kita kayak ngerasa nggak dianggap di pertemanan itu. Itu sama Nadia sama Intan. Intan Sama yang satunya lagi nggak? nggak, itu nggak
apa enggak deket sih mbak, jadi cuma yang Bertiga kalau doang. ya kalau surprise-surprisean itu cuma bertiga doang. Mungkin mereka sebenarnya kayaknya ya Ya. nggak mau ngajak aku, Oh. maksudnya maunya cuma berdua aja, tapi kan ya Iya. agak-agak sungkan gitu jadinya. Ya salah dijak aja, enggak ya enggak sungkan gitu. Oh gitu ya Mbak. Mm-mm. Oke Mbak Regita, dari cerita-cerita yang menyedihkan tadi Mm-mm. dari Nadia sama Intan tadi, menurut Mbak Regita tuh yang paling masih membekas sampai saat ini tuh yang mana Mbak? yang waktu ulang tahun itu sih mbak. Itu ya Mbak, Mm-mm. yang itu yang buat Mbak Regita tuh paling rasa kecewa gitu. Iya. Karena rasanya kayak kok nggak maksimal gitu Mbak. Iya betul. Oke Mbak Regita, jadi di sini saya mau ngasih Mbak Regita satu teknik, itu namanya empty chair. Mm-mm. Jadi nanti saya tuh menyediakan 2 kursi Mbak. Nah, kursi yang kanan ini buat Mbak Regita. Nah, kursi yang kiri ini, oh iya Mbak, kalau boleh tahu di antara Nadia sama Intan yang membuat Mbak Regita tuh paling sakit hati itu yang mana Mbak? Yang Nadia. Oke, jadi yang kiri ini anggap aja sebagai Nadia ya Mbak. Jadi yang kanan itu sampean, Mbak Regita, yang kiri ini Nadia gitu ya Mbak. Ya oke. Bisa dibayangkan Mbak? Oke, bisa jadi. Oke, jadi nanti saya jadi saya dulu kan, saya mengajak dulu Ya. tadi ya mbak. Ya. Oke. Lalu di sini Nadia. Boleh Oke. dimulai Mbak? Oke mbak. Oke, kan jadi pas saat itu pas di sekolah ya mbak ya. Ya. Pas apa ya, pas waktu sholat zuhur berjamaah kan aku ketemu sama Nadia, Ya. Nadianya aja. Terus aku bilang, Nat ayo nanti malam nyeblak gitu kan. Pas itu ketepatan pas ulang tahunku juga. Nah dia kebetulan tuh belum ngucapin aku nggak pas hari itu. Belum ngucapin ulang tahun. Mm-mm. Terus respon Nadia gimana? Nah terus responnya dia, duh aku nggak bisa ya, aku ada aku ada les sama Intan gitu. Oke. Terus aku langsung jawab, oh ya udah. Terus kalau nanti habis sekolah gimana gitu. Aku gak bisa ya juga kan, aku mau bantu orang tuaku ke pasar gitu dia bilangnya. Terus aku jawab lagi, berarti nggak bisa semua ya Nat gitu. Iya nggak bisa gitu. Terus dianya, olah yaudah Nat. Oke. Setelah itu apa yang terjadi Mbak? Nah setelah itu kan jadinya nggak jadi nyeblak ya mbak ya. Terus pas malamnya kan dia bilangnya les. Iya. Nah les sama Intan gitu Ya. tadi. Nah dia kan bilangnya sama aku les, terus ternyata dia ini malah nongkrong mbak di kafe ya sekitar rumahnya itu. Nah dia emang nggak buat story, tapi teman yang lainnya, jadi di situ ada 5 orang kalau nggak salah. Nah aku kan nyimpen di nomor story WA kalau nggak IG gitu ya, aku lupa nggak. Nah, itu temennya itu buat story lah, kayak ini di kafe gitu, katanya tadi les, katanya tadi nggak bisa gitu. Terus saat itu aku jadi mikir mbak, oh gini ternyata. Ya. Jadi nggak sesuai ya sama Betul. perkataannya yang tadi. Oke Mbak Regita, sekarang boleh diulik lagi memorinya. Bisa dibayangin lagi kalau misalnya di sisi kiri itu Mbak Nadia, terus sisi kanannya itu Mbak Regita. Dan ini pas kejadian
pas Nadia menolak dan ternyata dia nggak les, nggak sesuai sama omongannya. Kira-kira kalau Mbak Revita bisa ngungkapin perasaannya ke Nadia ini tadi, mau ngomong apa Mbak waktu itu? Kalau ya kalau itu mungkin aku bakal ngomong gini mbak, mungkin agak frontal ya mbak, Ya, agak langsung sih. gitu. Mungkin gini, kamu kok sekarang jadi gini, kok sekarang jadi gini sih. Dulu loh kita temenan itu sampai dari TK, terus kita udah sering main bareng, terus kemana-mana itu bareng gitu. Kok sekarang jadinya kayak gini, kok kamu pas udah punya teman baru, kok kamu tinggal gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ya jangan, nggak apa-apa punya teman baru, tapi yang nggak dilepas gitu aja gitu. Oke, Mbak Revita cukup. Iya. Itu yang pengen disampaikan, cukup itu saja. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu aja sih mbak. Nah setelah itu kan ya mbak, Ya. setelah peristiwa yang itu tadi, nah kan habis itu Nadia ini yang ulang tahun. Ya. Nah terus si Intan ini ngajak aku buat nge-surprisein dia, si Nadia itu. Nah terus aku nolak lah ya, udah kan aku nggak bisa aku gitu, padahal sebenarnya aku bisa, tapi gara-gara aku udah capek ya mbak, udah capek, terus mereka juga kayak gitu. Soalnya kalau aku pun juga ikut di sana tuh aku nggak punya temen. Oh, jadi mereka kayak berdua tuh ngobrol Iya, sendiri, kayak diajak gitu ya? kayak nyambung gitu. Iya. Aku nggak tahu pembahasan apa yang mereka omongin itu, aku nggak tahu. Oke, jadi karena udah kecewa dari dulu ya Mbak, udah dipeluk dari SMP. Kalau boleh tahu sekarang tuh masih temenan gak sama dia sama Intan ini tadi? Sekarang masih temenan mbak, masih temenannya kan. Kalau yang Intan kan sepupu aku ya, Iya. jadinya aku nggak sama sekali enggak kesal sama Intannya itu tadi, karena kan dia kan juga, maksudnya juga termasuk teman baru, maksudnya nggak tahu apa-apa gitu kan dulu kayak gimana. Jadinya aku ya nggak apa-apa, kalau Intan aku fan-fan aja. Tapi kalau Nadia itu agak kayak masih ganjel sampai sekarang gitu. Jadi rasanya masih kecewa gitu. Walaupun sekarang udah kuliah ya mbak ya, dan juga jarang sih kalau komunikasi itu, jarang banget. Kayak udah bener-bener renggang. Jadi udah jarang main ya berarti? Jarang banget, nggak pernah sih malah mbak. Terakhir kapan Mbak? Terus yang surprise ulang tahun itu terakhir kapan? Itu terakhir SMA kelas 10. Abis itu udah nggak ada surprise Iya, lagi? habis itu udah nggak ada, aku udah nggak usah lagi gitu. Ya, udah mending nggak usah lah ya, daripada sakit hati Gitu. Oke Mbak Revita, jadi dari yang udah Mbak Revita ceritain dari awal tadi, sebenarnya Mbak Revita tuh udah deket sama Nadia tuh dari kecil banget. Terus tiba-tiba Nadia ini berubah semenjak ketemu teman baru di SMP. Iya. Dan makin lama Mbak Revita ngerasa kayak makin diasingin, nggak dianggap gitu ya Mbak. Dan sekarang pun Mbak Revita udah mulai nggak kontekan ya, Kayak cut off gitu sih. iya. Mungkin nanti kalau misalnya Mbak Regita ketemu lagi sama Nadia, itu mungkin Mbak Regita bisa nyampein aja yang selama ini Mbak Regita rasain. Mungkin dengan itu Mbak Regita juga bisa memperbaiki hubungan yang dulunya tuh kan agak agak buruk, jadi lebih baik. Tapi Mbak Regita nih masih ada keinginan buat temenan lagi nggak sama dia, kayak kangen gitu? Masih sih mbak, biasanya kayak lihat dia itu kayak
dulu kayak gini kok sekarang kayak nggak kenal sama sekali gitu. Udah kayak nggak kenal gitu ya mbak? Kalau pas kayak papasan gitu ya Masih sapa? sapa terus juga udah ngobrol sekadangnya gitu aja. Ngobrol kecil gitu ya mbak? Tapi kalau main-main gitu udah gak pernah sama sekali, tapi punya keinginan pengen bisa kayak gitu lagi sih. Masih ada ya jadi keinginannya. Tapi sebenarnya kalau dari mbak Regita itu udah bisa maafin belum kelakuan dia sama ini? Kalau sebenarnya sih kayak udah bodo amat gitu ya mbak ya. Karena udah nggak deket juga ya? Iya ya udahlah bodo amat gitu, tapi kalau keinget tuh masih agak kesel gitu aja. Dan juga kayak kok nggak bisa lagi sih temenan sama dia gitu. Nah, jadi mungkin nanti kalau ketemu mbak Regita bisa komunikasiin lagi sama Nadia, bilang aja kayak mempertanyakan selama ini kan kita belum tanya ya Iya. kenapa dia itu berubah. Mungkin mbak Regita bisa nanyain ke Nadia, kenapa kamu itu sikap kamu berubah semenjak SMP, dan itu bisa mungkin memperbaiki hubungan mbak Regita lagi sehingga nanti bisa baikan lagi, temenan lagi gitu mbak. Oke Mbak Regita, karena ini waktunya juga sudah 20 menit lebih, mungkin kita sudahi aja sesi konseling hari ini. Tapi kalau mungkin Mbak Regita merasa kayak kurang, itu Mbak Regita bisa lanjut di sesi konseling berikutnya gitu Mbak. Gimana perasaannya Mbak? Oke. Setelah melakukan konseling ini perasaannya jadi kayak lebih plong gitu aja mbak, karena untuk cerita ini tuh saya jarang banget cerita ke orang lain gitu, kayak lebih banyak tak pendem sendiri gitu. Kadang tuh saya cerita terus kayak nggak tanggapannya kayak kurang gitu loh. Tapi setelah melakukan konseling ini jadi agak lebih plong gitu sih mbak. Jadi Mbak Regita tuh jarang cerita hal ini ya? Iya. Jadi udah hebat sih Mbak Regita udah berani cerita ke saya. Makasih Mbak Regita. Jadi nanti kalau misal saya butuh konseling lagi nanti hubungi Mbak Nisa langsung aja. Iya. Di sini ada kontraknya Mbak. Mbak Regita boleh isi dulu ya Mbak, nama, terus harapannya, sama tanda tangan Mbak Regita. Oke. Sudah mbak. Oh, sudah ya Mbak. Iya. Semoga harapannya bisa tercapai ya Mbak. Amin. Semoga konseling ini bisa bermanfaat buat Mbak Regita dan ngasih perubahan positif gitu Mbak. Ada yang mau tanyain lagi Mbak Regita? Mungkin sudah sih mbak. Oke, nanti kalau ada progres komunikasinya sama Nadia boleh cerita progresnya ke saya gitu Mbak. Oke mbak. Terima kasih mbak. Oke, terima kasih Mbak.